Adi tadi, kalau Adi menyampaikan dalam sudut pandang kebijakan Pemdi. Mungkin saya akan coba lebih lanjut kepada salah satu kebijakan dalam kerangka tata kelola, yaitu arsitektur pemerintah digital, gitu ya. Sebagaimana jadwal yang diminta ke kami untuk bisa dipaparkan. Ya, tentunya di sini kita juga tadi juga disampaikan oleh Pak Adi bahwa apa yang kita lakukan tentunya dalam rangka mensukseskan program ya, berkaitan dengan arahan strategis pemerintah digital oleh Bapak Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan dia menyampaikan misalkan pada pidato kenegaraan tahun 2024 ini terkait dengan digitalisasi ini dapat mengurangi potensi korupsi gitu ya. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai di setiap keluarga yang membutuhkan. Kemudian ada juga beliau menyampaikan pada sidang kabinet paripurna 2025 terkait dengan pemanfaatan digitalisasi dalam penggunaan teknologi pemerintahan yang efisien. Dan tentunya hal ini juga pastinya dalam kerangka kerja dalam kerangka implementasi kegiatan di Kemenes PDT, tentunya program atau hal terkait dengan digitalisasi juga sangat penting untuk diterapkan, gitu ya. Sehingga peran pemerintah digital ini cukup banyak, begitu ya, mulai dari PMI sebagai instrumen efisiensi negara dalam hal ini mengurangi duplikasi sistem atau belanja TK yang tentunya Bapak Ibu mengatakan dari Kemenes PDT juga sudah melaksanakan proses clearance anggaran tadi Pak Kapus tadi juga sudah menyampaikan bahwa terkait dengan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa ini sudah melalui proses clearance begitu, dan proses itu terbukti untuk mengurangi duplikasi pengadaan barang jasa baik sistem maupun dalam hal perangkat kerasnya. Lalu PMI juga sebagai instrumen keadilan dan distribusi ini sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi juga terkait dengan program bantuan sosial digitalisasi bantuan dalam penerimaan targeting bansos. Lalu PMI sebagai akselerasi transformasi budaya kerja, kemudian PMI sebagai orkestrasi negara bukan lagi sebagai proyek instansi. Nah ini kemudian dalam kaitan dengan RPJPR 2025-2045, saat ini kami juga tengah menyusun Perpres revisi dari SPDE menjadi Perpres pemerintahan digital yang di dalamnya akan ada lampiran berupa rencana induk pemerintah digital. Kalau kita lihat di RPJPR 2025-2045 ada 3 transformasi yang akan dilaksanakan, mulai dari transformasi sosial, transformasi tata kelola, dan transformasi ekonomi. Nah, untuk yang transformasi digital ini merupakan bagian yang menjadi enabler dalam transformasi tata kelola terkait dengan pembangunan regulasi tata kelola dan yang berintegritas dan adaptif. Nantinya berkaitan dengan arsitektur pemerintahan digital ini akan menjadi bagian dari proses tata kelola di pemerintahan digital. Nah, ini helikopter view Bapak Ibu terkait dengan kebijakan rancangan Perpres pemerintah digital seperti itu. Akan ada berkaitan dengan tata kelola pemerintah digital yang di dalamnya ada rencana induk PMD nasional, kemudian rencana aksi PMD. Kalau rencana induk PMD nasional itu rentangnya 20 tahun. Kemudian kalau rencana aksi nasional PMD itu rentangnya 5 tahun. Ya, padanannya RPJPN dan RPJMN. Nah, ini yang saya kuningkan adalah arsitektur pemerintahan digital. Nanti kita akan risiko lebih dalam arsitektur pemerintahan digital, konsepsi seperti apa. Untuk kemudian coba kami juga sudah coba menganalisis dokumen referensi yang ada di SPDT Pak keterkaitan antara RPJMN kemudian yang bisa kita lihat sebagai redaksi PMI itu apa gitu, kemudian kita bisa
membuatkan arsitektur di sisi metode. Posisi arsitektur ada di tata kelola seperti ini. Kemudian terkait dengan ekosistem pemerintah digital, ini ekosistem pemerintah digital itu akan menjadi representasi dari arsitektur sebetulnya. Kategori arsitektur itu dikelompokkan menjadi 4: arsitektur layanan, arsitektur data, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan pemerintah digital. Dan ini merupakan bagian apa namanya representasi dari ekosistem pemerintah digital juga. Namun untuk domain arsitekturnya tetap 6 domain begitu ya. Konsep bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Seperti itu. Nah, dalam visi dan misi di dalam perencanaan digital untuk terkait dengan arsitektur akan masuk sasaran nomor 1, kebijakan tata kelola dan pemerintah yang adaptif, efektif, dan mendorong inovasi. Seperti itu. Nah, di sasaran 1, beberapa komponen kunci yang nanti perlu kita selenggarakan, yaitu yang pertama terkait dengan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pemerintah digital. Bagaimana ini representasi dan prakteknya dari clearance anggaran gitu ya, kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi pengadaan barang jasanya, lalu terkait keterkaitannya dengan arsitektur pemerintah digital. Nah, yang menjadi highlight kita pada pembahasan hari ini adalah terkait dengan penggunaan arsitektur pemerintah digital kita atau dengan arsitektur pemerintah digital dalam bagian keterpaduan terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah digital. Oke, saya skip yang sasaran yang lain. Ya, mungkin ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Adi dari area prioritas layanan pemerintah yang perlu kita bangun itu. Kalau coba kami identifikasi terkait dengan layar dari Kemendes PDT ini bisa masuk ke dalam administrasi pemerintahan dan layanan siklus hidup gitu ya. Mungkin nanti ada kaitan dengan yang lain bisa diidentifikasi. Tapi ada salah satu hal layanan yang nanti akan coba kita lihat. Ini sangat selaras ternyata dengan apa yang disampaikan di awal dengan SID. Nah, ini klarifikasi layanan digital yang perlu dibangun dalam sebagaimana diatur untuk layanan terkait dengan informasi desa ini kita bisa masukkan dalam klasifikasi layanan informasi pemerintah terpadu. Nah, berkaitan dengan variasi tersebut, tadi ada paparannya oleh Pak Adi sudah disampaikan terkait dengan layanan untuk informasi desa terpadu dalam sistem informasi desa bisa kita klasifikasikan dalam kategori layanan administrasi pemerintah. Nah, dalam rangka menyusun keterpaduan layanan, tahapannya ini tahapan yang dibangun oleh ini di dalamnya ada tahapan untuk penyusunan arsitektur gitu ya. Untuk menjamin keterpaduan layanan digital, terutama terkait dengan layanan digital yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah, kemudian bisa diintegrasikan secara nasional. Tahapan yang dilakukan diantaranya kita perlu menyusun arsitektur pemerintah digital. Nah, ini konsepsi ini juga dari Kasdepan Pak Adi bagaimana terkait dengan keterpaduan layanan digital nanti akan dibangun portal untuk layanan pemerintah ya Pak Adi. Kemudian juga ada portal untuk layanan publik yang akan mengintegrasikan layanan-layanan yang disediakan pemerintah, baik itu untuk yang pemerintahnya maupun untuk yang layanan publik begitu. Yang akan diintegrasikan dalam portal yang bersifat digital. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk lebih dalam berkaitan dengan arsitektur pemerintah digital.
Kalau di SPBE kita mengenal ada arsitektur nasional, kemudian ada arsitektur instansional begitu ya. Nah, untuk yang arsitektur pemerintahan digital, kami eh, mengusulkan satu konsep baru, itu ada menambah layer di arsitektur meso. Kalau di arsitektur FPBE itu lebih kepada yang kita susun ini adalah arsitektur di instansional, instansi kita masing-masing yang eh, kita selenggarakan penyusunannya pada sistem informasi arsitektur atau SPBE 3 yang terakhir, dan untuk kemudian nanti kita akan rebranding menjadi siap digital, sistem informasi arsitektur pemerintah digital. Sebelumnya terkait dengan arsitektur instansional itu hanya masing-masing instansi saja yang bisa melihat arsitekturnya. Tapi ada kebutuhan ketika layanan ini bersifat lintas instansi dan harus bisa interoperable, bisa diakses oleh instansi pemerintah lain ataupun bahkan pengampu layanan ini sebetulnya lebih dari satu gitu ya. Jadi uh, masing-masing pengampu dengan kita buatkan layer baru di arsitektur meso ini bisa bersama-sama menyusun arsitektur. Nah, fungsi utama dari arsitektur ini adalah mengembangkan dan mengelola arsitektur layanan digital pemerintah yang merupakan layanan yang pertama bersifat prioritas, layanan digital prioritas, kemudian atau layanan generik dasar gitu ya. Nah, terdapat layanan digital yang ini merupakan ada di seluruh instansi pemerintah, misalkan layanan kearsipan seperti itu. Ini juga sebagai tim di 2025 kami menyusun arsitektur kearsipan nasional sebagai arsitektur meso untuk bisa nanti diadaptasi oleh seluruh instansi pemerintah. Karena tentunya layanan kearsipan itu ada di setiap instansi pemerintah. Nah juga ini kita akan mengakomodir arsitektur meso untuk layanan di sektor atau lintas instansi. Nah, visualisasi terkait dengan perubahan desain arsitektur SPBE ke arsitektur pemerintah digital, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Di paling atas ini kita menyusun arsitektur dibalut dengan adanya manajemen layanan digital pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna ya. Sudut pandang dalam pencapaian bentuk layanan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, arsitektur dalam arsitektur pemerintahan digital ini akan dikategorisasikan menjadi 4 arsitektur besar. Yang pertama arsitektur layanan digital pemerintah, kemudian arsitektur data. Arsitektur layanan digital pemerintah ini di dalamnya ada domain proses bisnis dan domain layanan. Kemudian arsitektur data, ini pengampu nasionalnya adalah PANAS ya, arsitektur layanan. Kemudian arsitektur teknologi pemerintahan digital ini terdiri dari domain aplikasi dan infrastruktur. Pengampu nasionalnya adalah Pemdigi dan terakhir adalah arsitektur keamanan yang diampu oleh BSSN. Nah ini kedepan arsitektur pemerintahan digital ada yang baru di arsitektur pemerintahan digital yaitu penambahan relasi domain layanan dengan domain keamanan karena kita akan melaksanakan secure by design. Jadi pembentukan layanan sedari awal sudah di konstruksi keamanannya kira-kira begitu. Kalau yang hitam itu relasi itu sama seperti dengan relasi antar domain di arsitektur SPBI sebelumnya. Seperti itu. Jadi 4 kelompok arsitektur besar, tapi sebetulnya domainnya tetap sama di 6 domain arsitektur. Sehingga dalam proses penyusunan arsitekturnya masih menggunakan aplikasi yang sama sebetulnya dan bagaimana cara penyusunannya juga masih sama. Hanya saja nanti ada penyesuaian perubahan dari sisi referensi arsitektur Bapak. Ini perubahan dari sistem informasinya saja. Kita sebelumnya menggunakan sistem informasi CISPB versi 2. Kita melakukan rebranding, nantinya akan menjadi siap digital dan
Sebetulnya ini adalah sistem yang sama, tapi dengan penambahan fitur saja. Penambahan fitur dari sisi penyusunan arsitektur meso dan ada penyesuaian terkait dengan referensi arsitekturnya nanti. Baik, nah untuk arsitektur meso, eh, ini gambaran berkaitan dengan konstruksi ataupun diagram dari arsitektur meso, sistem formasi arsitekturnya kan seperti ini. Nah, ini arsitektur meso itu ketika nanti sudah dirilis gitu ya, sudah jadi disusun oleh masing-masing pengampu layanannya, ini akan bisa dilihat oleh seluruh instansi pemerintah gitu. Sehingga misalkan proses bisnis yang nanti bisa sudah disusun ataupun sudah dirilis dalam arsitektur meso itu bisa di copy dan dipaste oleh instansi pemerintah lain sebagai referensi di sisi pusat gitu ya. Nah, arsitektur makro ini akan menjadi kerangka arsitektur pemerintah digitalnya, menyediakan referensi-referensi bagaimana penyusunan arsitekturnya, kemudian arsitektur meso ini adalah arsitektur yang bersifat investasi untuk layanan digital komunitas, layanan generik dan layanan bersifat investasi, dan arsitektur meso ini bisa diadaptasi atau diadopsi oleh arsitektur mikro di masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing arsitektur mikro di instansi pemerintahnya. Seperti itu. Nah, ini kami contohkan untuk penyusunan arsitektur di sisi meso, contohnya dari arsitektur Jepang ya, berangkat dari kinerjanya. Kinerjanya akan diambil dari RPJMN. Jadi arsitektur meso ini lebih ke arah memfasilitasi untuk percepatan atau menjamin membantu implementasi pencapaian dari target RPJMN gitu ya. Nah, makanya dari sisi kinerja kita langsung identifikasi apa saja amanat-amanat yang ada di RPJMN sebagai indikatornya. Kalau untuk yang keaktifan nasional, ini ada target di RPJMN berupa target budaya terfinansi 2029 nilainya 78,24 dan target dari indeks memori kolektif bangsa gitu ya 2029 sebesar 76,02. Nah, setelah ini kami koordinasikan, identifikasi bersama dengan Andri sebagai pengampu utama dari layanan kearsipan nasional, maka teridentifikasi layanan-layanannya adalah seperti ini gitu ya. Dari mulai penciptaan arsip sampai dengan layanan akses. Kita akan identifikasi layanannya apa, kemudian proses bisnisnya itu apa saja, lalu data kita masukkan di domain data, diidentifikasi, kemudian aplikasinya, modul-modul aplikasi yang perlu diidentifikasi untuk melaksanakan dan menggunakan layanan digital kearsipan ini apa saja gitu ya. Kalau dari sisi infrastrukturnya, untuk di sisi meso, ini infrastruktur akan by default mengikuti dari referensi arsitektur nasional dari Komdigi gitu ya. Saat ini yang sementara kita identifikasi ada jaringan mitra pemerintah, ekosistem pusat data nasional dan fasilitas perusahaan kendali operasi. Kemudian dari domain keamanan juga ini referensi arsitektur keamanan akan by default mengikuti dari referensi nasional yang sudah ditetapkan oleh BSSN. Kalau SDM aparaturnya ini kita akan mengidentifikasi SDM atau jabatan nasional apa saja yang menyelenggarakan layanan tersebut. Iya. Selanjutnya, kalau tadi adalah layer satunya, ini adalah layer keduanya. Jadi layanan yang di layer satu akan diidentifikasi sub-sub layanan ya, di layer itu. Begitu juga proses bisnisnya selaras dengan layanan sampai dengan proses bisnis nanti kita buatkan BPMN-nya. Begitu juga dengan datanya. Data ini apa yang dalam proses bisnis jadi data input dan data output itu kita identifikasi dan kita masukkan ke domain data. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau tadi kebetulan pengampunya satu,
ANRI, tapi itu bersifat layanan generik gitu ya. Semua instansi pemerintah memiliki layanan bersifat nasional sehingga bisa dijadikan rujukan proses bisnis untuk semua instansi pemerintah. Kalau ini contoh dari layanan yang bersifat lintas instansi, arsitektur meso untuk layanan yang bersifat lintas instansi lebih dari satu pengampu. Arsitektur layanan manajemen ASN ini diampu oleh 3 instansi, BKN dan Kementerian RP. Jadi 3 instansi ini bersama-sama menyusun satu arsitektur meso dengan nama layanan manajemen ASN. Sebagian profil, sebagian data, sebagian layanan itu punyanya Kemenpan, sebagian lagi punya jalan, sebagian lagi punyanya BKN. Dicuplik-cuplik masing-masing area yang berkaitan dengan khususnya layanan ASN diintegrasikan ke dalam satu arsitektur ISO layanan ASN. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan indeks PENDI nantinya terkait dengan arsitektur ini akan jadi bagian penilaian di indikator 1 gitu ya, terkait dengan tata kelola pemerintah digital. Selain dari arsitektur, di KSDPAN kami juga mampu kebijakan berkaitan dengan manajemen layanan digital yang ketiga terkait dengan kompetensi sumber daya manusia pemerintah digital. Ini juga akan dinilai sebagai bagian dari indikator PMI gitu ya. Indikator 1, 2, dan 3. Seperti itu. Ya, ini masih di kita. Nah, mungkin sekilas berkaitan dengan manajemen perubahannya seperti apa, saya juga sampaikan di sini. Kalau di SPBE ada 8 area manajemen yang kita mengenal mulai dari manajemen risiko, pengetahuan, perubahan, keamanan, gitu ya, sampai dengan manajemen SDM. Nah, untuk yang di manajemen pemerintahan digital, penamaannya ini kita mengambil dari sudut pandang layanan. Jadi namanya adalah manajemen layanan digital pemerintah yang terdiri dari 5 manajemen, mulai dari manajemen risiko, pengetahuan, perubahan, dan ada 2 area manajemen baru yaitu manajemen keberlangsungan dan manajemen relasi pengguna. Seperti itu. Nah, khusus misalkan manajemen risiko ini nanti kita akan integrasikan antara manajemen risiko pemerintah digital dengan manajemen risiko pembangunan nasional MRPN gitu ya, dan juga manajemen risiko di SPIP di masing-masing instansi. Jadi harapannya kita tidak perlu membuat kertas kerja manajemen risiko PNI sendiri gitu ya. Ketika instansi pemerintah unit-unit kerja menyusun manajemen risiko terkait dengan SPIP-nya misalkan, kami di sisi nasional sedang berupaya untuk memasukkan kategori PMI ke dalam pedoman manajemen risiko tersebut. Jadi sehingga dalam instansi pemerintah menyusun manajemen risiko, khususnya manajemen risiko sebuah organisasi, di dalamnya sudah ada kategori risiko ini gitu ya. Jadi tidak perlu ada kertas kerja yang berbeda lagi nanti untuk manajemen risiko pemerintah. Simpelnya kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini berkaitan dengan kompetensi dan budaya digital ASN. Ini bagian dari targetan nasionalnya di RPJMN itu 2025 50% kompetensi digital ASN dalam kondisi optimal. Ini target yang kami pikir cukup ambisius ya, dan 2029 90% ASN memiliki kompetensi digital optimal. Nah, bagaimana menentukan kompetensi digital optimal, Bapak Ibu? Upaya yang kami lakukan kira-kira rencana aksinya seperti ini. 2025 kami menyusun kerangka kerja kompetensi digital ASN dalam tatanan apa namanya konsepsi begitu ya, dan itu kami jadikan baseline juga untuk menentukan berapa persen di tahun 2025 ASN yang sudah memiliki kompetensi digital yang optimal. Nah, datanya kami ambil dari
evidence berupa sertifikat-sertifikat yang diupload oleh para ASN ke MyASN BKN dan juga sertifikat-sertifikat yang tersimpan dalam platform pembelajaran oleh Kopdigi dan gitu ya, integrasikan ke dalam database-nya BKN. Lalu hasil CMT, assessment kompetensi digital juga kami identifikasi yang sudah optimal itu kita padankan untuk kompetensi optimal di tahun 2025. Nah, 2026 ini saat ini kami tengah menyusun surat edaran bersama yang akan menjadi dasar kebijakan untuk kompetensi digital ASN, baik kompetensi digital maupun budaya digital ASN-nya. Kira-kira seperti itu. Untuk kemudian nanti kita akan melakukan assessment dan juga rekognisi pembelajaran lampau atau kemampuan pembelajaran. Jadi begini, Bapak Ibu, kita menghitung berapa banyak SN yang memiliki kompetensi digital optimal itu bisa nanti akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah assessment kompetensi digital ASN. Terus yang kedua bisa juga didapatkan melalui pelatihan. Nanti kita akan mengakui atau merekognisi gitu ya, daftar-daftar pelatihan yang berkeselarasan dengan kerangka kompetensi digital ASN. Jadi ketika ASN mengikuti pelatihan yang sudah kita rekognisi tersebut, maka sertifikatnya nanti bisa diakui sesuai jenjangnya masing-masing untuk mendapatkan label dari kompetensi digital yang optimal. Nah, secara garis besar kerangka kerja kompetensi digital ASN kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Ada 3 kategori besar kompetensi, yaitu kompetensi terkait dengan kepemimpinan digital, yang kedua kemahiran digital dan generasi digital. Seperti itu. Lalu bagaimana mengkategorisasikan identifikasi masing-masing ASN? ASN secara garis besar akan dikelompokkan menjadi 3 gitu ya. ASN TIK, ASN non TIK, dan ASN manajerial. Nah, ASN non TIK akan ada klasifikasi lagi, non TIK yang biasa ataupun non TIK yang spesifik gitu ya. Kemudian ada ASN TIK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Level pertama, mudah sampai dengan pertama. Begitu juga manajerial, ini ada klasifikasinya. Ada manajer akan dibagi, ada manajer yang non TIK, ada pimpinan yang memimpin unit non TIK, dan manajerial yang memimpin unit TIK. Tentunya berbeda level optimalnya antara ASN TIK dan ASN non TIK gitu ya. Lebih tinggi kondisi optimal dari ASN TIK seperti itu. Nah, kita masuk kepada substansi layanan informasi desa terpadu. Ya, ini nomenklatur yang coba kami usulkan, barangkali nanti ini bisa menjadi diskusi bersama juga gitu ya. Kami mengidentifikasi di RPJMN ada indikator berkaitan dengan persentase desa yang menerapkan layanan digital berbasis digital gitu ya. Di 2029 ada target 80%. Nah, sementara ini yang coba kami identifikasi menjadi amanat penyusunan penerapan pemerintah digital di RPJMN. Lalu coba kami identifikasi di Renstra dari Kemendes PDT, Permendes 25 ya, tahun 2025. Nah, kegiatan indikator tersebut sudah masuk di dalam Renstra Kemendes PDT. Dan ini nanti di indeks PMD terkait dengan rencana aksi, memang rencana aksi pemerintahan digital di level mikro itu harus terintegrasi dengan rencana. Ini sudah selaras gitu ya. Sudah ada amanat pemerintahan digital yang harus diselenggarakan dari PNMN untuk kemudian masuk ke dalam instansi. Dan juga sudah ada kami lihat apa namanya rencana aksinya gitu ya terkait dengan digitalisasi desa. Lalu terkait dengan digitalisasi desa ini ada program pengembangan desa digital melalui beberapa kegiatan yang coba kami highlight adalah pengembangan sistem informasi data dan kebetulan tadi Pak Sabi di awal sudah menyampaikan hal tersebut. Nah, berdasarkan ini
kami coba identifikasi awal, mengkonstruksi arsitektur meso apa yang bisa kita bangun gitu ya. Misalkan coba kami usulkan namanya arsitektur layanan informasi desa terpadu gitu. Dengan kinerjanya adalah yang di sisi RPJMN untuk fase desa yang menerapkan layanan berbasis digital 2029 84%. Untuk layanan-layanannya ini masih fase identifikasi awal, perlu iterasi lagi nanti apa saja layanan diselenggarakan, kemudian datanya dari Permendes terkait dengan pedoman SID, coba kami identifikasi data yang sudah muncul, misalkan data desa, data pembangunan desa, data geospasial desa, data sinkronisasi dan konsolidasi gitu ya, data daerah tertinggal dan seterusnya. Itu akan kita identifikasi sebagai data-data yang akan masuk ke dalam domain data nantinya. Kemudian dari sisi aplikasi, nanti kita akan identifikasi modul-modul di SID itu apa saja. Seperti itu. Itu akan masuk dalam domain aplikasi. Infrastruktur, kalau keamanan ini akan sama semuanya, kita akan merujuk di level nasional. Nah, nanti mungkin identifikasi dari SDM aparaturnya. Jabatan fungsional apa saja yang menyelenggarakan dari layanan. Kira-kira begitu untuk fase diskusi kelanjutan berikutnya gitu ya Pak, berkaitan dengan arsitektur yang coba bisa kita konstruksi apa yang bisa dilakukan di sisi meso. Selain arsitektur mikronya itu tetap dibangun gitu ya di sisi internal. Kalau arsitektur mikro kan semua layanan, semua aplikasi itu diidentifikasi gitu ya, dimasukkan ke dalam arsitektur mikronya. Tapi yang sekarang sebetulnya pendekatannya untuk arsitektur mikro tidak tidak memandatorikan semua layanan dan semua aplikasi, tapi lebih kepada kita perlu identifikasi layanan prioritas apa saja yang menjadi priority dari instansi, dan itu yang harus mandatori ada dulu di dalam arsitektur. Dan itu juga harus diterapkan implementasi manajemen layanan. Nah, nanti akan masuk dalam nilai kematangan indeks pemerintah digital. Untuk mencapai nilai kematangan minimal 3 gitu ya. Semua layanan prioritas sudah masuk dalam arsitektur dan sudah diterapkan manajemen layanan. Seperti itu kira-kira. Manajemen layanan tadi terdiri dari manajemen risiko sampai ya betul. Indeks pemerintah digital nanti bagian dari jadi indeks reformasi mendapatkan kursi yang cukup tinggi juga saat ini. Jadi, baik, nah ini tambahan lagi informasi di sisi nasional kami sedang apa namanya merekonstruksi referensi gitu ya, referensi mulai dari referensi proses bisnis. Kalau level 1 dan level 2 nampaknya ini akan cenderung sama, tidak ada perubahan. Level 1 adalah pemerintahan, level 2 pusat pemerintahan, level 3-nya fungsi pemerintah, fungsi instansi. Nah ini yang akan ada yang perubahan, terutama Kemendes. PDT kan ada perubahan betul Pak ya, transmigrasinya tidak masuk gitu kan Pak ya. Ini kami sudah identifikasi Pak, referensi yang terbarunya seperti apa, sehingga ini. Oke, nah ini kalau dari Perpres 132/2022 referensi arsitektur 03 pembangunan kewilayahan adalah di sebelah kiri. Nah ini di sebelah kanan. Coba kami identifikasi dan kami masukkan berdasarkan Perpres 171/2024 ya, SPDT ada tambahan 4 ya, 4 RAB. Ini misalkan berkaitan dengan pembangunan desa, pedesaan, kemudian pembangunan ekonomi dan investasi desa, lalu penyelesaian percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan yang keempat adalah peningkatan kualitas SDM desa. Nah ini yang kami identifikasi fungsi-fungsi yang muncul di Perpres 171 gitu, untuk kami buatkan rumahnya, rumah baru untuk proses bisnis yang baru di dalam era tersebut. Jadi ketika rekan-rekan Kemelis PDT ini proses bisnis yang dengan nomenklatur baru, nanti rumahnya sudah ada. Dan dalam proses manajemen perubahannya, untuk referensi arsitektur yang lama ini kami tidak akan hapuskan
Tapi kami akan tambahkan di bawahnya yang rumah baru, referensi arsitektur bisnis yang baru, untuk kemudian nanti secara bertahap masing-masing instansi pemerintah yang memiliki perubahan proses bisnis itu bisa memindahkan secara mandiri gitu ya proses bisnis yang tadinya ada di rumah yang mana yang sebelumnya ke referensi arsitektur bisnis yang baru yang kita kami sediakan. Termasuk ini yang akan kami konfirmasi apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Seperti itu. Referensi arsitektur layanan juga telah kami sesuaikan. Artinya referensi arsitektur layanan akan menyesuaikan dari bisnis. Jadi referensi arsitektur bisnis ini akan menjadi penjulunya perubahannya. Apalagi referensi arsitektur data gitu ya. Ini cenderung identik dengan referensi arsitektur bisnis. Perubahan RAB level 3 yang banyak berubah gitu. Tapi RAB yang tidak akan kita hilangkan. Walaupun ada perubahan, kita tambahkan yang lainnya di bawahnya. Gitu. Ini dari referensi arsitektur keamanan juga dari DSSN sudah menyampaikan rencana perubahannya seperti apa gitu ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Dari yang sebelumnya ada tiga satu keamanan gitu ya, standar keamanan dan kebaikan. Jadi ada 4 di level 1 seperti itu. Untuk referensi aplikasi dan infrastruktur, sementara dalam proses diskusi dengan peneliti. Baik, mungkin demikian Pak Agus yang bisa